Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan selanjutnya tentang kapasitor yang ada dalam rangkaian listrik. Nah, di sini diberikan rangkaiannya seperti gambar yang sebelah kanan ya. Ini kapasitor yang awalnya tidak bermuatan, kemudian di saklar ini disambungkan ke titik A sehingga tersambung dengan sumber tegangan E. Nah, arus tentu mengalir. Bagaimana arahnya? Tentu seperti ini ya. Kemudian di sini. Nah, dari sebuah rangkaian sederhana seperti ini diberikan nilai tegangan yaitu 12 volt, kemudian nilai dari kapasitansi kapasitornya C yaitu 5 mikrofarad dan hambatannya adalah 8 kali 10 pangkat 5 ohm. Hambatan dari ini ya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung yang pertama konstanta waktu. Jadi konstanta waktu ini tentu karakteristik dari kapasitor dan dari hambatannya, perkaliannya ya, konstanta waktu untuk rangkaian ini. Yang kedua, muatan maksimum di kapasitor. Yang ketiga, arus maksimum yang mengalir. Yang keempat, muatan. Dan muatan ini kalau dalam rangkaian yang mengandung kapasitor, muatan di dalam kapasitornya ini tidak konstan ya, jadi dia naik setelah disambungkan dengan ini sumber tegangan. Kalau dilepaskan dari sumber tegangan dia akan turun lagi. Dan juga arus sebagai fungsi waktu. Dan switch ini kan dari A kemudian disambung ke B. Ketika dia sudah mengisi kapasitor, kita lepaskan dari A, kita sambungkan ke B, nanti arusnya turun lagi. Oke, nah sekarang kita jawab satu persatu, dan ini hanya masalah substitusi aja ya, jadi persamaannya sudah ada dan kita bisa langsung masukkan dia ke persamaannya. Nah, kalau ingin diketahui, misal diketahui sumber tegangan di sini 12,0 volt, kemudian kapasitansinya adalah 5,00 mikrofarad. Perhatikan tiga angka penting semua ya. Kemudian hambatannya adalah 8,00. Ini kita samakan supaya angka pentingnya sama, kali 10 pangkat 5 ohm. Nah, yang ditanyakan 5 hal ini, kalau kita tulis yang ditanyakan di sini, berarti yang pertama adalah konstanta waktu, tau. Yang kedua adalah muatan maksimum, Q maksimum. Yang ketiga adalah arus maksimum, I maksimum. Keempat adalah muatan sebagai fungsi waktu, Q fungsi waktu ya. Dan kelima arus sebagai fungsi waktu, I berarti fungsi waktu. Nah, jawab bagaimana nih? Untuk konstanta waktu untuk rangkaian ini ya, tau itu adalah perkalian dari nilai hambatan dalam satuan ohm dikalikan dengan kapasitansi dalam satuan farad. Jadi ini harus diubah dulu dalam satuan farad. Nah, kita punya 8,00 kali 10 pangkat 5 ohm dikalikan dengan 5 kali 10 pangkat 6 farad, karena mikro ke faradnya. Jadi kita punya sekitar 4,00 second, detik satuannya ya. Satuan waktunya, konstanta waktu satuannya detik. 4 detik. Jadi yang kedua, B yang ditanyakan adalah Q maksimum. Q maksimum yang bisa disimpan di kapasitor ini tentu adalah kapasitansinya dikalikan sumber tegangan. Jadi 5,00 tadi mikrofarad ya, kali 10 pangkat 6 itu farad dikalikan dengan 12,0. Nah, berarti 60,0 dikali 10 pangkat 6 kolom. Atau kalau mikro ya 60,0 mikro kolom. Nah, yang bagian C, arus maksimum dari rangkaian. Nah, ini juga sederhana. Arus maksimum dari rangkaian ini itu adalah E dibagi R. Itu hukum ohm biasa ya. 12 volt dibagi dengan R-nya tadi 8,00 kali 10 pangkat 5 ohm. Volt per ohm adalah ampere ya. 12 dibagi 8, 4 bagi 4, 3 bagi 2,
1,5 jadi 15,0 kali 10 pangkat min 6 ampere atau 15,0 mikroampere ya, mikroampere yang 10 pangkat min 6. Nah, sekarang pertanyaan yang yang keempat, yaitu muatan sebagai fungsi waktu. Nah, ini berarti fungsinya kan harus ada dulu. Tentu kita sudah tahu bahwa fungsi muatan sebagai waktu ini adalah ini, yaitu Q, fungsi waktu, dia adalah maksimumnya ya, maksimum muatan E tadi dikalikan 1 minus eksponensial, ini waktu yang ditanyakan kapan, dibagi konstanta waktunya atau RC ini ya, bagi konstanta waktu. Nah, ini kalau kita masukkan nilainya, CE tadi Q maksimum adalah 60,0 kali 10 pangkat min 6 kolom satuannya tidak kita tulis, 1 dikurangi eksponensial minus T-nya kan tidak diberitahu, ini T saja ditulis, dibagi konstanta waktunya 4. Nah, ini sudah rumus muatan sebagai fungsi waktu ya. Nanti kalau diberitahu diminta untuk menghitung muatan pada waktu kapan, kan tinggal masukin waktunya saja. Kemudian yang E, arus sebagai fungsi waktu. Nah, ini arusnya juga sudah kita ketahui dari materi, yaitu 15 ini E per R ya. Jadi T itu adalah arus maksimum E dibagi R dikalikan eksponensial min T dibagi konstanta waktu. Nah, ini kalau kita hitung berarti I sebagai fungsi waktu, arus maksimumnya adalah 15 mikroampere ya. Ini 15 kali 10 pangkat min 6, kemudian eksponensial T dibagi 4 karena konstanta waktu. Oke, ini jawabannya. Jadi sederhana saja perhitungannya, silahkan mencoba.